Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Langsung saja, apa sih itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah yang tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, peredaran darah ini juga disebut peredaran darah ganda karena darah yang mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Kemudian ada organ peredaran darah. Organ yang pertama yaitu jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia sendiri terdiri atas 4 tulang, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, antara serambi dan bilik dipisahkan oleh sebuah katup. Nah, katup tersebut berfungsi untuk agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali lagi ke serambi. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh nadi yang besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Nah, pada pembuluh kapiler inilah terjadi antara pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada fungsi-fungsi organ pada peredaran darah. Yang pertama, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua, serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang keempat ada bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ada vena pulmonalis yang berfungsi untuk membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Lalu ada arteri pulmonalis yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Dan terakhir ada paru-paru yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Selanjutnya peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Di kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta. Kemudian melewati pembuluh arteri menuju ke tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Pada pembuluh kapiler, kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai ke serambi kanan. Kemudian peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung.
Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang akan kaya oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri.